البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwan fid din, azzani wa azzakumullah. Setelah kita menyebutkan tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang umat pilihan, dalam artian memiliki sifat-sifat yang mulia, memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar, kemudian mereka senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti itu, yang senantiasa menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka telah menolong agama Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini yang Allah telah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikokohkan pendirian kalian. Oleh karena itu, pada ayat yang ke-11 yang kita, atau 111 yang kita baca kemarin, tidak membahayakan gangguan orang kufar. Walaupun mereka memerangi kalian, mereka akan berbalik arah dalam keadaan kalah, lari ke belakang, dan mereka tidak akan ditolong. Karena apa? Karena orang-orang yang dihadapi, orang kufar tersebut adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kokoh. Nah, barakallahu fikum, di atas agamanya. Kita ambil yang berikutnya, barakallahu fikum, ayat yang ke-112 dari surat Al-Imran, menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang al-Yahud yang mereka sudah kami sebutkan berkali-kali memiliki sifat yang sangat jelek, yaitu pandai dalam memutarbalikkan fakta, pandai menyembunyikan al-haq, kemudian pandai pula mereka bersilat lidah. Bahkan mereka paling banyak melakukan kejahatan, yaitu membunuh para nabi dan membunuh para rasul. Allahul musta'an. Kita lihat, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Duribat 'alaihimudz dhillatu aina ma suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Artinya Allah Subhanahu wa taala jadikan pada mereka kehinaan dimanapun mereka berada. Allah taala hinakan mereka, rendahkan mereka. Nah, sesuatu yang tidak bisa terpisah dari orang Yahud. Allah taala hinakan mereka, Allah taala rendahkan mereka, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala memang berikan janji untuk mereka. Maksudnya apa? Maksudnya, kecuali orang-orang yang melakukan perjanjian. Barakallahu fikum, mungkin perjanjian perdamaian atau yang semisalnya, perjanjian diberikan keamanan. Mereka diberikan keamanan sesuai dengan perjanjiannya. Wa illa, mereka berasalnya dimanapun mereka berada, Allah Ta'ala akan hinakan mereka. Allah Ta'ala akan berikan kehancuran untuk mereka. Allahul musta'an. Illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Kecuali barakallahu fikum, mereka sudah apa? Ada perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala dan juga perjanjian dari manusia, maksudnya keamanan. Wa ba'u bighadabin minallah, dan mereka pun kembali dalam keadaan membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala timpakan kepada mereka, Allah Ta'ala jadikan pada mereka apa? Kehinaan.
Jadi mereka pun ketika bertempat tinggal dimanapun mereka berada, na'am barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka. Sebabnya kenapa? Sebabnya karena mereka, kita lihat berikutnya, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatil lain, sebabnya karena mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq, dan mereka membunuh para nabi. Jadi orang-orang Yahud terkenal membunuh para nabi, wal iyad billah. Naam. Kemudian dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Seperti itu semuanya Allah Ta'ala timpakan kehinaan, kerendahan, kehancuran buat orang-orang Yahud. Itu sebabnya karena mereka berbuat maksiat, dan mereka pun juga termasuk orang-orang yang melampaui batas. Orang Yahud, nah barakallahu fikum, Allahu musta'an. Namun perlu diperhatikan barakallahu fikum hafizakumullah. Orang-orang Yahud dikatakan mereka muslimun di zaman nabi mereka yang beriman dengan nabi mereka. Orang-orang Nasara dikatakan muslimun juga di zaman mereka dan yang beriman dengan nabi mereka. Adapun di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka tidak mau menganut agama Islam, tetap tidak dikatakan muslimun. Paham maksudnya ya? Mereka adalah orang kufar, masuk dalam ahlul kitab yang Allah Ta'ala berikan balasan bagi mereka neraka jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Naam. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, ja'alallahu al-hawana wa dhulla amran laziman la yufariqul yahud. Allah Ta'ala jadikan kehancuran dan juga kerendahan perkara yang tidak bisa terpisahkan, perkara yang harus dan pasti, yang tidak terpisahkan dari orang Yahud. Maksudnya orang Yahud tidak akan terlepas dari kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Maksudnya mereka akan hinakan, direndahkan. Fahum adillau muhtaqaruna aynama mujidu. Mereka adalah orang-orang yang rendah dan hina, dihinakan, direndahkan dimanapun mereka dijumpai. Balasan bagi orang-orang yang mengingkari atau menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Illa bi ahdin minallahi wa ahdin minan nas, kecuali disebabkan karena semacam ikatan perjanjian dari Allah Ta'ala dan perjanjian dari manusia, ya'manuna bihi ala anfusihim wa amwalihim, yang mereka barakallahu fikum bisa diberikan keamanan terhadap diri mereka dan harta-harta mereka. Wa dzalika huwa 'aqdudz dhimmah lahum. Ya seperti itu mereka akan diberikan keamanan manakala memang ada semacam transaksi atau ikatan barakallahu fikum tanggung jawab. Dalam artian apa? Mereka diilzamkan, diharuskan wa ilzamuhum ahkamul Islam. Diharuskan, diwajibkan bagi mereka untuk mengikuti hukum-hukum Islam. Kalau tidak mau, diperangi. Barakallahu fikum. Wa raja'u bi ghadabin minallah mustahiqqina lah. Dan mereka pun akan kembali dengan kemurkaan dari Allah Ta'ala, dan mereka adalah orang-orang dalam keadaan mereka berhak untuk mendapatkan kemurkaan tersebut. Wa duribat 'alaihimudz dhillah wal maskanah, dan Allah Ta'ala jadikan untuk mereka kerendahan, kehinaan, baik di tempat tinggal mereka ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Fala taral yahudiyya illa wa 'alaihil khauf war-ru'b min ahlil iman. Maka engkau tidak akan melihat orang Yahudi melainkan dia dalam keadaan memiliki rasa takut dan juga cemas terhadap ahlul iman. Karena apa? Memang mereka Allah Ta'ala tancapkan di benak-benak mereka atau hati-hati mereka kecemasan dan rasa takut terhadap ahlul iman. Sebabnya kenapa? Dzalikal ladzi ja'alahu Allahu 'alaihim bisababi kufrihim billah wa tajawuzihim hududah. Yang seperti itu sebabnya karena Allah Ta'ala jadikan barakallahu fikum, atau Allah Ta'ala jadikan mereka hina dan rendah, sebabnya karena kufurnya mereka kepada Allah dan perbuatan mereka melampaui batasan. Maksudnya melampaui batasan, melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa qatlihim al-anbiya'a dzulman wa i'tidaan, dan sebabnya karena apa? Perbuatan mereka membunuh para nabi dengan cara apa? Zalim, dan juga barakallahu fikum kejahatan. Maksudnya tidak ada unsur haknya. Karena apa? Karena mereka meyakini bahwasanya yang mereka imani, kata mereka, kami hanya beriman kepada Nabi Musa saja. Kalau seandainya benar beriman dengan Nabi Musa, seharusnya mengimani nabi-nabi yang lain.
Karena di dalam Taurat juga disebutkan agar mengimani barakallahu fikum nabi-nabi yang lain, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi mereka justru hanya barakallahu fikum omong kosong, dalam artian untuk apa? Untuk menghilangkan jejak saja. Wa illa mereka adalah orang-orang yang pandai memutarbalikkan fakta tadi. Kemudian wa ma jar'ahum 'ala hadza illa irtikabuhum lil ma'asi, dan tidaklah yang membawa mereka berani untuk melakukan seperti ini melainkan apa? Karena perbuatan mereka senantiasa irtikabuhum lil ma'asi, senantiasa mereka mengerjakan perkara-perkara maksiat. Sebabnya ini. Sebabnya karena senantiasa melakukan kemaksiatan sehingga mereka ketika berbuat perkara-perkara maksiat pun enggak merasa. Wa tajawuzuhum hududallah, dan sebabnya karena apa? Barakallahu fikum, yang membuat mereka berani melakukan seperti ini karena sikap berlebihan mereka atau melampaui batasan. Mereka masih melampaui batas terhadap apa? Hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah. Qala Allah Ta'ala berfirman ayat yang ke-113. Laisu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana'al lail wa hum yasjudun. Ternyata ahlu kitab enggak semuanya sama. Jadi al-yahud wan nasara itu enggak semuanya sama. Ada yang beriman, ada pula yang tidak beriman. Cuman kalau mereka tidak beriman masuk dalam keumuman ayat yang sudah kita bacakan tadi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Laisu sawa'an, mereka enggak sama. Kedudukan mereka enggak sama. Ada di antara mereka jamaah yang apa? Yang qa'imatun, yang senantiasa menegakkan dan juga mengerjakan apa? Mengerjakan kebaikan, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam. Wa hum yasjudun, dalam keadaan mereka sujud. Ini di antaranya. Barakallahu fikum. Jadi orang-orang Yahud wan Nasara, mereka ada yang beriman, tentunya sedikit dari kalangan apa? Orang Yahud wan Nasara yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah laisa ahlul kitabi mutasawin. Tidak sama ahlul kitab itu seluruhnya, tidak sama. Maksudnya tidak sama barakallahu fikum satu tingkatan atau sama semuanya gitu enggak. Tapi ada yang mereka ternyata istiqamah. Faminhum jama'atun mustaqimatun ala amrillahi mu'minatun bi rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Di antara mereka ada sekelompok jamaah yang masih istiqamah, masih kontinu beriman dengan rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kan muslim. Kalau enggak muslim otomatis masuk dalam keumuman kufar tadi itu. Innal ladzina kafaru min ahli kitab. Berarti mafhumnya kalau ada orang Yahud dan Nasara beriman, berislam, sudah selamat. Dalam artian beriman dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqumuna al-laila murattilina ayatil Qur'anil Karim. Mereka senantiasa menegakkan qiyamul lail dalam keadaan mereka membacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, muqbilina ala munajatillahi fi shalawatihim. Mereka dalam keadaan menghadapkan diri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat atau salat-salat mereka. Barakallahu fikum. Karena mau tidak mau orang Yahud dan Nasara setelah datangnya syariat Rasulullah SAW harus beriman dengannya. Kalau tidak masuk dalam golongan orang kufar. Dan kalau sudah beriman dengan agama Islam, dengan Nabi Muhammad SAW, otomatis harus mengerjakan rukun-rukun Islam yang ada. Barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita ambil yang berikutnya. Qala Allah Ta'ala berfirman ayat yang ke-114. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Masyaallah, ini di antara ahlu kitab ada yang seperti ini keberadaannya. Ada yang yu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman terhadap hari akhirat. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka juga memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan, bersegera berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Na'am barakallahu fikum. Wa ulaika minas salihin, mereka orang-orang seperti ini termasuk orang-orang saleh. Naam. Qala al-mufassirun asbahumullah
Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Perhatikan baik-baik ya. Wa ya'muruna bil khair kullih. Mereka memerintahkan dengan kebaikan seluruhnya. Wa yanhauna 'anil syarr kullihi. Dan mereka juga melarang dari kejelekan seluruhnya. Berarti otomatis masuk dalam apa? Dalam sebaik-baik umat tadi itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Walaupun orang Yahudi dan Nasara kalau beriman, masuk Islam dan melaksanakan syariat Islam sepenuhnya dalam artinya sesuai dengan yang diamalkan oleh kaum muslimin, nah barakallahu fikum, masuk dalam sebaik-baik umat ini juga. Naam. Wa yubadiruna ila fi'lil khairat, dan mereka segera di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Jadi kebaikan jangan ditunda. Kebaikan jangan ditunda. Naam, al-haq harus disegerakan. Sepahit apapun rasanya, seberat apapun cobaannya, godaannya, yang namanya al-haq harus diperjuangkan, harus ditegakkan, harus kita amalkan. Karena apa? Karena penundaan amalan saleh berakibat menumpuknya amalan saleh tersebut. Kalau sudah menumpuk, berat untuk mengamalkannya. Oleh karena itu Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, rawahu Muslimun, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, badirul bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang cobaan. Sebelum datang apa? Cobaan, ujian, petaka, bala, bencana atau yang semisalnya. Kenapa? Karena ujian, fitnah tersebut bagaikan apa? Kaki ta'il lailil mudlim, bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Cobaannya ngeri sekali, barakallahu fikum. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Artinya apa? Fitnah tersebut, cobaan, godaan tersebut membikin orang berubah secara drastis, berubah secara apa? Total. Sore harinya masih mukmin, paginya sudah menjadi apa? Kafir. Paginya mukmin, sorenya sudah menjadi kafir. Sebabnya apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya disebabkan karena secuil daripada impian dunia. Dalam artian bagaimana, barakallahu fikum? Jangan ditunda-tunda kebaikan. Karena amalan kebaikan kalau ditunda, kita enggak tahu. Ternyata datang ujian, ternyata kita sakit, ternyata kita meninggal dunia. Kalau sudah sakit dia berangan-angan, duhai seandainya sehat akan melakukan ini dan itu. Tapi ketika sudah barakallahu fikum sehat, dia lupa itu semuanya. Nah, inilah yang namanya tabiat manusia. Kita harus memeranginya, barakallahu fikum. Antum, kita semuanya sama saja memerangi yang namanya apa? Memerangi yang namanya penyakit ini. Yaitu apa? Ketika ada waktu luang kita lalai. Ketika sehat kita lalai, jangan. Ini sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari, dari hadisnya siapa? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang orang seringnya lalai dari keduanya. Kebanyakan manusia lalai dari kedua tersebut, nikmat sehat dan waktu luang. Jadi ketika sehat dimanfaatkan, jangan digunakan untuk banyak sendagura, main-main, canda atau yang semisalnya. Canda tidak masalah, main-main enggak masalah, tapi jangan banyak-banyak. Seperti itu, barakallahu fikum, dimanfaatkan untuk yang lainnya. Na'am, barakallahu fikum, terutama antum semuanya, antum sekalian. Na'am, barakallahu fikum, para thalabatul ilm dan kita semuanya. Na'am, barakallahu fikum, harus semangat di dalam memerangi yang seperti ini. Kemudian waktu luang dimanfaatkan. Ya, digunakan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah macam-macam bentuknya. Nah, barakallahu fikum, bisa baca Al-Qur'an, murajaah Al-Qur'an, baca hadis, atau mengajarkan ilmu Al-Qur'an was sunnah, atau bersedekah, berinfak atau semisalnya. Intinya banyak ibadah itu, barakallahu fikum, dan tidak harus ditampakkan di hadapan manusia. Si fulan enggak pernah ibadah dia. Lah kenapa? Ana enggak pernah lihat. Bukan berarti ketika dia enggak pernah melihat si fulan itu enggak ibadah. Ibadah itu enggak harus ditampakkan di hadapan manusia. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, si fulan ini kelihatannya enggak pernah salat sunnah ini. Wah, kok tahu dari mana? Lihat setiap kali masuk ke masjid langsung salat. Salat sunnah itu bisa di masjid, bisa di rumah. Paham ya? Jangan langsung arahnya ke sana. Nah, kita menghukum secara globalnya husnudzan, berbaik sangka. Berbaik sangka, barakallahu fikum. Karena apa? Karena yang namanya amalan saleh seperti ini kembali kepada apa? Inisiatif masing-masing. Jadi dua perkara tadi, as-sihhatu wal faragh, waktu sehat dan waktu luang jangan disia-siakan. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya.
Wa ulaika min ibadillahis shalihin. Mereka adalah orang-orang dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Nah, inilah ciri-ciri orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan, kenikmatan tentunya di dunia sebelum di akhiratnya. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum biar pas sampai bawah itu, yaitu ayat yang ke-115. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh. Wallahu 'alimun bil muttaqin." Nah, artinya dan tidaklah mereka mengerjakan sebuah kebaikan walaupun sekecil apapun, ya, kemudian mereka disia-siakan, itu enggak. Hatta mereka kalau seandainya beriman kepada Allah Ta'ala, sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, Allah Ta'ala tidak menyanyiakan, akan dihukumi dan akan barakallahu fikum dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu 'alimun bil muttaqin, dan Allah Ta'ala zat yang mengetahui mengenai orang-orang yang bertakwa. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Jadi amalan sekecil apapun yang kita lakukan, nampak ataukah tidak nampak, Allah Ta'ala menilainya. Allah Ta'ala menilainya dan akan memintai pertanggungjawaban di akhirat kelak tentang amalan tersebut. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Naam. Qala al-mufassirun asbahumullah, wa ayyu amalin qalla aw kathura min a'malil khair ta'maluhu hadhihi ta'ifatul mu'minatu falan yudhi'a 'indallahi. Artinya apa? Amalan apa saja, sedikit ataupun banyak, dari amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh sekelompok yang beriman ini tadi, maka falan mudhayya'a 'indallah, maka tidak akan disia-siakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan disia-siakan. Mungkin harus itu ya. Na'am barakallahu fikum, tidak akan disia-siakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan dibalasi barakallahu fikum. Bal yushkar lahum, bahkan barakallahu fikum disyukuri terhadap perbuatan tersebut. Barakallahu fikum, sanjung dipuji. Wa yujazuna 'alaih, dan akan dibalasi. Wallahu 'alimun bil muttaqin alladzina fa'alul khairati wabta'adu 'anil muharramat. Dan Allah Ta'ala zat yang mengetahui orang-orang yang bertakwa, yang mereka senantiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan dan senantiasa menjauhi perkara-perkara yang haram. Ibtigha'a ridwanillah, dalam rangka mengharapkan apa? Dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, wa talaban lisawabih, dan dalam rangka mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang sangat kuat bagi kita semuanya di dalam beramal, baik itu ucapan, perbuatan, atau yang semisalnya. Upayakan ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ikhlas tersebut amalan kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim agar senantiasa kita berbuat ikhlas, mengikhlaskan agama kita, yaitu firman-Nya, apa? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Na'am, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ayat yang pendek, simple, ini dihafal barakallahu fikum. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan untuk, melainkan agar apa? Agar mereka mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena baik buruknya, sedikit ataupun banyaknya balasan di sisi Allah Ta'ala tergantung dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat, hanya saja seluruh amalan tergantung dengan niatnya. Rubba amalin saghirin, terkadang amalan yang kecil, barakallahu fikum, tukabbiruhu an-niyah, yang bisa membesarkan amalan kecil tersebut di sisi Allah Ta'ala niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah, dan bisa jadi apa? Bisa jadi amalan yang besar tapi di sisi Allah Ta'ala kecil, tergantung dengan niatnya tadi. Barakallahu fikum. Nasallahu azza wa jalla bimani wa karamihi an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, walhamdulillahi rabbil alamin.